Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari kelas PBA akan mempresentasikan proyek kami dengan judul Sistem Automatic Text Summarization menggunakan algoritma TextRank. Untuk anggota kelompoknya sendiri yaitu yang pertama ada Isnin Fauzia Saputra dengan NIM 20007, Dewi Imani Al-Qur'ani dengan NIM 20014, dan Laila Mufakiria dengan NIM 20052. Untuk yang pertama yaitu install modul. Untuk modul yang diinstal yaitu yang pertama ada Sastrawi, NLTK, dan juga Network KX. Selanjutnya yaitu tahap preprocessing. Pada tahap preprocessing dilakukan import modul, yaitu Stemmer Factory dari Sastrawi, Stopword Remover Factory dari Sastrawi, import RE, string NLTK, download punctuation dari NLTK, dan import tokenize dari NLTK. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu mendefinisikan variabel tanda baca dan stopword, yaitu dengan menggunakan variabel array tanda baca dan juga array window. Selanjutnya mendefinisikan fungsi bukan 6 untuk mengecek apakah string adalah angka atau bukan, yaitu dengan menggunakan fungsi bukan 6. Selanjutnya ada fungsi split text, yaitu untuk memisahkan kalimat menjadi beberapa potongan. Selanjutnya untuk fungsi preprocessing, fungsi ini ditujukan untuk meminimalkan jumlah kata atau kalimat. Pada tahap preprocessing ada stemming, tokenisasi atau tokenizing, dan juga filtering, stopword, dan number removal. Setelah melalui tahap preprocessing, akan dihasilkan beberapa kalimat dari kalimat yang telah dimasukkan. Selanjutnya, kalimat tersebut akan melalui ekstraksi fitur yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada ekstraksi fitur ini, yang pertama kali dilakukan adalah mengimport library yang diperlukan, seperti NetworkX, sklearn, dan Matplotlib untuk membuat plot dari graf. Selanjutnya yaitu mendefinisikan function createGraph. Function ini digunakan untuk membuat graf dari kalimat yang telah diproses. Di sini menggunakan objek graph dari kelas NXGraph. Kemudian menambahkan kalimat sebagai node baru. Setelah itu mengubah kalimat menjadi vektor numerik dengan menggunakan metode back of word dengan bantuan library count vectorizer. Setelah itu menambahkan edge di setiap pasang kalimat. Lalu menghitung quotient similarity. Setelah itu function ini akan mengembalikan nilai graph. Pada kalimat contoh yang diberikan, di sini setiap kalimat menjadi simple atau bisa kita sebut node. Kemudian setiap node pasti memiliki hubungannya tersendiri. Seperti contoh gambar berikut. Setelah memasuki ekstraksi fitur, kemudian masuk ke dalam function TextRank. Hal yang pertama dilakukan adalah mengimport modul yang diperlukan. Kemudian mendefinisikan batas toleransi error. Lalu debug untuk mengetahui hasil jalannya function TextRank. Kemudian function TextRank ini digunakan untuk menghitung nilai TextRank pada setiap simpul dalam graph.
Kemudian mendefinisikan beberapa variabel seperti n simple, merupakan sebuah list yang digunakan untuk menyimpan semua simpul. S adalah inisialisasi awal dari setiap node. Iterasi merupakan jumlah iterasi yang dilakukan saat perhitungan text rank. Kemudian I lanjut merupakan buah menandakan iterasi dilanjutkan atau tidak. Pada loop pertama, loop I lanjut digunakan untuk memulai iterasi utama dalam text rank. Lalu di sini yang kedua adalah loop for I in graph. Ini digunakan untuk perulangan untuk iterasi setiap simpul dalam graf. Lalu sebagai contoh, saya memiliki simpul 0, 1, 2, maka dilakukan 3 kali iterasi. Lalu for IJ ini digunakan untuk mengintegrasi setiap tetangga dari simpul I. Misal pada saat iterasi simpul pertama, maka dia akan mengintegrasi simpul 0 dengan 1, simpul 0 dengan 2, dan seterusnya. Lalu hasil perhitung bobotnya disimpan dalam variabel sigma ini. Setelah itu memperbarui nilai text rank dalam rumusan ini. Lalu setelah itu menghitung nilai error. Bila nilai error lebih kecil daripada batas toleransi, maka iterasi diberhentikan. Kemudian mengembalikan nilai n simple. Dan berikut contoh penggunaan text rank. Kemudian selanjutnya membaca teks berita pada Google Drive. Di sini ada function open files digunakan untuk membaca file-file dan folder berita. Selanjutnya membuat graf dalam setiap file berita tersebut. Kemudian menghitung nilai text rank setiap file berita. Nilai simpul direpresentasikan kalimat, dan graf adalah file beritanya. Kemudian ini adalah tampilan file-file yang sudah menghasilkan nilai text rank. Kemudian ini untuk mengurutkan hasil perankingan berdasarkan nilai tertinggi. Lalu function ini digunakan untuk memotong 50% dari hasil tertinggi. Ini adalah tampilan hasil pemotongan 50% dari nilai teks yang tertinggi. Kemudian ini digunakan untuk mengubah node menjadi kalimat biasa, menjadi string. Selanjutnya, membaca file-file responden. File-file responden ini kemudian dipotong menjadi setengahnya. Lalu pada bagian evaluasi menggunakan ROC. Hasil evaluasi setiap pasangan kalimat antara kalimat file teks responden dengan file rangkuman dari sistem seperti berikut. Untuk Streamlit akan dijelaskan oleh Anda. Share screen-nya. Nah, di sini tampilan Streamlit kelompok kami. Nah, untuk memasukkan teks, di sini memasukkan contoh teks berita. Nah, lalu lihat hasil. Nah, di sini akan tampil hasil dari teks berita tersebut seperti itu. Nah, sebentar, di sini masih proses
running. Nah, ke atas. Nah, di sini ditampilkan dalam bentuk note. Di sini ada 7 graf dengan ada tampilan graf dengan 7 nodes dan 21 edge. Nah, terus ke bawah. Nah, di sini juga akan ditampilkan nilai text rank dan simpul pertama sampai simpul terakhir. Nah, di sini juga itu ditampilin iterasi tiap kata dalam suatu kalimat. Ke bawah. Nah, untuk hasil dari teks rangkumannya itu sendiri seperti yang ada di layar untuk hasil dari teks berita yang sudah diinputkan seperti itu. Sekian dari kelompok 6. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.